Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya akan nyobain kopi blend khusus untuk espresso dari MJ Coffee. Ingat kan? Yang kemarin kopinya sempat dibuat giveaway juga. Oke, jadi di depan saya sudah terdapat dua kopi blend khusus untuk espresso dari MJ Coffee, yaitu Espresso Blend MJ Coffee yang komposisinya 70% Arabica dan 30% Robusta, dan House Blend MJ Coffee yang komposisinya adalah 50% Arabica dan 50% Robusta. Kopi-kopi yang digunakan MJ Coffee, baik Arabica maupun Robustanya, tentu saja dari daerah asalnya sendiri, yaitu Desa Tepal, Sumbawa, Indonesia. Kira-kira bagaimana rasa dari dua kopi blend espresso ini? Saya akan mencoba masing-masing kopi ini dengan 3 metode sekaligus. Tubruk ala kaping, espresso, tentu saja dengan mesin espresso Verati Vero FCM 3605 yang baru saya review juga kemarin ini. Dan yang ketiga adalah kopi susu botol. Lengkap banget kan? So, simak video ini ya. Siapa tahu kopi blend dari MJ Coffee ini dapat menjadi kopi blend yang bro sekalian butuhkan untuk usaha kopi susu botol rumahan bro sekalian. Let's check this out! Oke, itu dia tadi proses pembuatan ketiga minuman yang saya janjikan, yaitu tubruk ala kaping, espresso, dan juga kopi susu botol kekinian. Dan espressonya saya menggunakan mesin espresso Verati Vero FCM 3605 ini ya. Dan ya bisa bro sekalian lihat sendiri ya. Blend kopi ini memang cocok untuk dibuat espresso, baik yang espresso blend, ya, namanya aja udah espresso, dan juga yang house blend. Namun, perbedaannya seperti yang tadi saya katakan, kalau espresso blend itu 70% Arabica dan 30% Robusta, di mana lebih aromatik dan juga rasanya mungkin lebih fruity ya. Nah, kalau yang house blend ini, ya, perbandingannya 50% Arabica dan 50% Robusta, jadi kayak balance gitu ya. Dan bisa bro sekalian lihat sendiri pada saat tadi dibuat espresso ya,
yang espresso blend dengan yang house blend ada sedikit perbedaan nih ya. Kalau yang house blend ini kelihatan tebel banget kremanya, dan tadi juga saya pakai settingan standar di mesin espresso saya ini, dan juga kalibrasinya menggunakan grinder Latina 600N saya yang saya pakai di scale 1,25, jadi dua-duanya sama. Dan ternyata memang harus sedikit dikalibrasi ulang untuk yang espresso blend, karena hasilnya menurut saya ini lebih ke ristretto ya. Ini bisa dilihat sekitar 20 mili aja, kalau yang ini 30 mili. Jadi kan sebenarnya target saya adalah 1:2, 15 gram kopi yang keluar sekitar 30 mili. Jadi nggak masalah gitu ya, kita pakai yang standar dulu aja dan kita cobain rasanya secara standar gimana dulu, baru nanti kita kulik-kulik lagi. Oke, saya cobain mulai dari yang espresso blend dulu ya. Saya juga udah siapkan air putih di sini ya untuk menetralkan ya. Langsung aja, jadi langsung saya seruput aja nih ya. Namanya juga tubruk ala cupping, jadi ini seperti tubruk aja ya. Langsung kita cobain. Menurut saya oke sih, ditubruk aja enak gitu, bisa dinikmatin. Menurut saya rasanya cukup balance sebagai kopi tubruk gitu ya. Jadi berasa sweetnya di depan, acidity-nya juga menyenangkan di tengah ya. Kemudian di belakang juga nggak meninggalkan rasa pahit gitu. Jadi balance gitu ya. Seperti kita ketahui di video-video sebelumnya, untuk kopi dari Tepal ya, Arabikanya, itu ada note seperti green apple, dan di sini masih kerasa di tengah gitu ya. Nah, namun memang dari robustanya yang kerasa di sini adalah coklatnya, smoky-nya juga masih ada. Tapi balance sih menurut saya, dan aftertaste-nya itu nggak nempel pahit gitu sih. Oke menurut saya. Kayak minum air aja gitu, langsung hilang gitu ya. Oke, menurut saya sih ini delicate banget. Walaupun 70-30, tapi Arabikanya masih berasa banget menurut saya. Robusta menambah bodinya aja gitu. Dan notes-notes tadi ya. Saya bilas dulu pellet saya. Sekarang kita coba yang house blend, dimana 50-50 nih ya. Waktu pertama kali nyeruput itu, saya ngebayanginnya rasanya bakal sedikit bitter, karena robustanya lumayan banyak nih, 50%. Tapi setelah saya coba, ternyata masih balance loh, gitu. Jadi, kalau tadi yang 70-30 ini memang fruity-nya masih berasa banget. Kalau yang ini bener-bener rasanya itu pas gitu menurut saya. Manisnya di depan, asemnya yang ini nggak terlalu asem gitu ya, lebih cenderung ke flat ya acidity-nya. Dan di belakang juga nggak nempel pahitnya gitu. Yang saya bingung itu karena biasa kalau robusta dan medium to dark roast gitu ya udah mulai berasa nempel pahitnya. Kalau ini sama sekali enggak, dan menurut saya ini pleasant banget sih. Jadi rasanya tuh lebih cenderung ke manis yang panjang aja gitu ya. Karena asemnya itu nggak nonjol kayak yang green apple ini gitu. Lebih ke standar gitu, jadi gitu aja. Dan menurut saya ya, mungkin ini yang disebut dengan well-balanced coffee gitu. Ini kalau kita campur susu juga oke banget sih harusnya ya. Karena tadi kopinya cukup strong ya. Oke, kita sekarang lanjut ke espressonya ya. Kita mulai dari yang 70-30 espresso blend. Menurut saya ini sih fruity-nya masih berasa banget gitu ya. Green apple itu kayak lebih menonjol dibanding rasa-rasa lainnya. Jadi dalam arti acidity-nya cukup terasa di sini. Dan iya, fruity banget sih. Fruity-nya memang lebih ke arah green apple gitu ya. Seperti notes yang kita rasain di tubruk ala cupping-nya. Dan ini enak banget ya. Saya rasa emang kalau saya sendiri sih lebih cocok di ristretto ini ya, kalau Arabica ya. Jadi berasa ekstraknya tuh bener-bener yang kayak sirupnya aja gitu loh. Kayak manis-manis dan asamnya aja, pahitnya sama sekali nggak ada gitu. Enak banget. Saya habisin ya. Saya suka banget dengan espressonya yang ini ya. Tapi kita bandingin dulu sama yang house blend.
Oke, house blend. Nah, ini lebih cenderung ke espresso sih ya. Sekitar 30 ml tadi, 15 gram kopi juga. Strong sih. Pertama kali yang saya bisa bilang strong karena gitu diseruput tuh langsung nendang gitu ya. Di depan manisnya berasa, asamnya masih ada gitu ya. Dibuat espresso karena dia rasio pendek. Jadi asamnya tuh masih kerasa gitu, sama kayak tadi, lebih ke standar aja gitu. Dan makin ke belakang makin berasa gitu coklatnya. Ya lebih ke coklat, nati gitu ya. Ala robustanya sih yang di belakangnya. Tapi depannya itu sweetnya oke banget dan masih kerasa fruity-nya gitu. Bener sih, kalau yang 50-50 ini well balanced banget menurut saya dan ya mungkin lebih cocok digunakan untuk kopi susu ya. Karena kalau diminum gini kayaknya kayak kita minum sirup gitu ya. Kental banget kalau nggak dicampur air, rasanya agak gimana gitu ya. Terlalu tebel gitu. Mungkin bikin americano juga oke. Nah, kita masuk ke kopi susu sekarang. Balik lagi, mulai dari yang espresso blend. Langsung aja saya cobain. Menurut saya ini rasanya light banget sih. Kayak susunya tuh dominan gitu ya. Kopinya itu kayak aroma buahnya aja dan juga manisnya aja gitu yang kerasa di sini, dan tentu saja gula arennya ya. Gula arennya kan akan menambah kopi ini menjadi lebih enak untuk dinikmati. Jadi menurut saya, bro sekalian yang suka kopi-kopi susu yang light dan apa ya, lebih ke nggak suka kopi yang terlalu kencang gitu, saya rasa pakai espresso blend ini kena banget sih. Fruity-nya masih berasa, manisnya oke, dan dicampur gula aren juga oke banget. Ini jadi kayak kopi susu yang bisa dinikmati sepanjang hari gitu ya. Oke, kita cobain dulu yang house blend. Kalau dilihat warnanya sih sedikit lebih pekat ya. Wanginya juga sedikit lebih nendang nih. Langsung aja saya cobain ya. Bener sih. Yang 50-50 ini menurut saya kalau dicampur susu tuh pas banget gitu. Karena memang tadi saya bilang, kalau dia diminum sendiri aja itu terlalu kenceng. Tapi kalau dicampur susu, dilembutkan dengan susu, itu oke banget. Jadi buat bros yang lebih suka kopi-kopi yang strong gitu ya, mungkin yang pengen melek, yang ngerasa butuh tendangan lebih nih untuk beraktivitas, saya rasa kopi ini cocok banget. Oke sih, menurut saya ini nikmat banget sih. Jadi tentu saja semua dikembalikan lagi ke selera bros kalian masing-masing. Udah saya katakan semuanya. Jadi kalau bros kalian lebih suka kopi susu dan juga lebih suka kopi-kopi yang strong gitu ya, jadi tujuannya memang untuk buat kopi susu yang kopinya berasa, itu bros kalian boleh pakai yang house blend 50-50, 50% Arabica, 50% Robusta. Saya rasa itu pas banget dan udah blend yang oke banget, masuk buat kopi susu botol kekinian. Kalau pengen dipakai buat usaha, saya rasa ini pas banget. Nah, kalau yang espresso blend ini gimana gitu ya, kalau bros kalian pengen buat jadi cappuccino, latte yang nggak pakai gula, saya rasa ini enak banget buat dinikmati. Bahkan kalau bros kalian pengen straight espresso, saya rasa ini nikmat banget. Bisa dilihat di sini ya, habis gitu, karena memang espressonya tuh menurut saya menarik sekali gitu dan oke banget lah buat dinikmati langsung gitu ya. Kalau ini kan masih ada dikit karena menurut saya agak terlalu kenceng kalau dinikmati sebagai espresso. So, pilihan ada di tangan bros kalian. Menurut saya dua-duanya sama-sama oke. Saya akan meletakkan link rekomendasi pembelian dari espresso blend dan juga house blend dari MJ Coffee ini di bawah. Langsung aja cek, klik kalau bros kalian pengen cobain. Mau yang espresso blend, mau yang house blend, cobain aja. Siapa tahu memang itu yang cocok untuk di kedai bros kalian atau pada saat bros kalian pengen bikin usaha kopi susu. Jadi saya udah jelaskan menurut saya bagaimana. Tapi jangan percaya lidah saya, cobain sendiri karena ya selera tiap orang berbeda-beda. Begitu juga mengenai mesin espresso ini, saya juga sudah buat full reviewnya. Tadi dipakai buat bikin espresso dengan biji kopinya MJ Coffee ini kayak
match banget gitu ya, bisa berkolaborasi dengan baik. Saya juga letakkan link full review dari Ferrati Vero FCM 3605 ini di bawah kalau bro sekalian belum sempat lihat. So, mudah-mudahan review dari saya ini berguna dan dapat menginspirasi bro sekalian. Saya Leo, salam kopi and see you.